Don't wanna know better girl like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah semua kabarnya baik. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memperlancar proses belajar mengajar kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang hadir, tolong acungkan tangannya dan bilang hadir. Elena, hadir. Ica, hadir. Putri, hadir. Elsa, hadir. Baik, semua pada hadir hari ini. Nah, mata pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang kalimat tanya. Ini contohnya kalimat tanya. Kalimat tanya itu terdiri dari 6, yaitu apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Nah, sebelum kita membahas kalimat tanya yang 6 tersebut, Ibu akan menjelaskan kalimat tanya terlebih dahulu. Siapa yang tahu di sini apa itu kalimat tanya? Belum ada yang tahu ya apa itu kalimat tanya? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. Kalimat tanya juga digunakan untuk memperoleh respon, jawaban, dan juga informasi dari seseorang atau sesuatu. Nah, arti kalimat tanya juga mengandung sebuah pertanyaan, seperti kalimat tanya apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Nah, sebelum itu, Ibu akan membuat satu contoh kalimat tanya, yaitu kita ambil satu kalimat tanya yaitu kata apa. Biasanya kalimat tanya apa ini banyak kali fungsinya. Contohnya itu menanyakan nama. Itu kalimat tanya siapa ya? Contohnya, apa kabar? Nah, apa kabar ini sering kali kita mendengar kalimat apa kabar untuk menanyakan kabar seseorang yang udah lama nggak bertemu ya. Contohnya ada kerabat kalian yang jauh, tiba-tiba mereka datang, terus kalian menanyakan apa kabar. Nah, biasanya seperti itu ya anak-anak. Contohnya kalian juga ada nanti kawan kalian kan jumpa, udah lama nggak jumpa. Terus sekali jumpa, pasti kalian akan menanyakan apa kabar. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, fungsi kata tanya apa yaitu pengganti sesuatu. Menanyakan nama. Contohnya seperti apa yang dilakukan orang itu? Itu pengganti sesuatu. Atau menanyakan nama. Atau menanyakan sesuatu, contohnya
apa yang kau tanam itu? Nah, yang kedua kita akan membahas tentang siapa. Fungsi kata tanya siapa ini untuk menanyakan seseorang. Contohnya, kata siapa ini, anak siapa dia? Terus, siapa nama kamu? Terus, contohnya lagi ketika ada kawan kalian yang berantem, terus pasti orang menanyakan, siapa yang berkelahi tadi? Nah, contohnya kalimat siapa itu seperti itu tadi. Dan sekarang kita akan membahas fungsi tanda tanya kata tanya bagaimana. Nah, biasanya fungsi kata bagaimana ini menanyakan cara perbuatan. Contohnya, bagaimana caranya membuat kue bolu itu? Nah, terus contoh yang kedua, menanyakan akibat sesuatu tindakan. Seperti, bagaimana kalau tanganmu itu terluka? Yang ketiga, contoh kalimat bagaimana yaitu meminta pendapat dari kawan kalian. Contohnya, bagaimana kalau kita minggu depan itu pergi ke Danau Toba? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan fungsi kalimat tanya kapan. Kapan ini fungsi kalimat tanyanya yaitu menanyakan waktu. Kapan kamu sampai di sini? Contohnya, yang pertama. Yang kedua, kita bisa buat contohnya, kapan kamu akan pergi? Nah, itu juga contoh dari kalimat tanya kapan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kalimat tanya mengapa. Mengapa? Biasanya kalimat tanya mengapa ini menanyakan sebab, alasan, atau perbuatan. Contohnya, Ibu akan membuat satu kalimat tanya mengapa. Mengapa kamu menangis? Terus, mengapa kamu tidak masuk sekolah hari ini? Dan masih banyak lagi kalimat tanya untuk mengapa. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang kalimat tanya di mana. Fungsi kalimat tanya di mana itu menerangkan tempat atau kejadian, ya kan? Contohnya seperti ini. Di mana besok kita akan ketemu? Nah, itu kan udah menanyakan tempat, ya kan? Di mana? Terus contohnya lagi yaitu harta karun ini harus kita sembunyikan di mana? Nah, itu juga kalimat tanya di mana, ya? Kalimat tanya di mana juga menunjukkan tempat yang tidak tertentu. Contohnya, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Itu sebuah kata pepatah dahulu, ya.
Nah, jenis-jenis kalimat tanya biasanya sering digunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Contohnya, kalimat tanya biasa ya, yang sering kita jumpai di lingkungan sekolah kita. Contoh kalimat tanyanya itu, mengapa nilai ujian kamu jelek? Nah, itu udah merupakan suatu kalimat tanya mengapa. Nah, selanjutnya, kapan kamu akan main ke rumahku? Atau kapan kamu akan pergi ke bukit tersebut? Dan masih banyak lagi kalimat tanya untuk kapan. Terus kalimat tanya apa tadi, bisa aja kita membuat kalimatnya yang simpel aja ya kan. Apa kabar kamu? Terus si Ani menjawab, kabar saya baik. Itu juga merupakan kalimat tanya apa. Nah, sampai di sini siapa yang mau bertanya tentang kalimat tanya yang 6 ini? Nah, Ibu akan membuat PR kalian untuk di rumah. Akan dikumpul minggu depan untuk membuat kalimat tanya seperti apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan. Nah, masing-masing 6 ini kalian membuat satu kalimat. Contohnya tadi Ibu udah berikan ya kan? Kalian masih ingat apa belum? Contoh kalimat apa yaitu apa kabar kamu? Terus apa aja yang kamu lakukan hari ini? Nah, masih banyak lagi kalimat yang bisa kalian buat ya. Ibu akan melihat siapa yang udah paham untuk minggu depan tentang kalimat tanya tersebut. Ibu harap semua pada mengerti. Kalaupun ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan setelah jam pelajaran istirahat nanti, ditanyakan kepada Ibu. Nah, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum.